Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan olehnya sehingga kita bertemu kembali dalam melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak yang solih dan solihah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Semoga dengan kita membaca suratul Fatihah kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kalian yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rizkinya, dan kita tentunya dijadikan orang yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan pekan lalu, kita telah mempelajari tentang mari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya, yang pertama, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Kemudian pada pertemuan pekan lalu juga kita sudah membahas tentang aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pelajaran kedua yang mana temanya mengenal Allah dan kitab-kitabnya. Anak-anak, hari ini masih dalam pelajaran kedua, kita lanjutkan pelajaran kita mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan sampaikan tujuan pelajaran kita pada pertemuan pekan ini. Tujuan pelajaran kita pada pertemuan pekan ini adalah yang pertama, memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui Rasul-Rasul Allah sebagai implementasi rukun iman. Yang kedua, membaca Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad, dan menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui Rasul-Rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Demikian tujuan pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, kita langsung saja membahas pelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca Al-Qur'an surat An-Nisa atau surat keempat ayat 136 bersama-sama. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Allahul Azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anak yang solih dan yang solihah, pada ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab suci Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Lalu bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Caranya adalah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Karena apa? Karena tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Apa saja sih nama-nama kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani? Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang tentunya berbeda zaman dan berbeda umat. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul. Untuk apa? Untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kitab-kitab suci tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian kitab yang kedua yang wajib kita imani pula adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel
pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Selanjutnya, yang wajib kita imani pula adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Nah, yang terakhir ini adalah kitab suci yang wajib kita imani sekaligus yang wajib kita amalkan dan merupakan pedoman bagi umat muslim. Ya. Apa itu? Yaitu kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Jadi diwahyukannya Al-Quran itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau juga disebut rahmatan lil alamin. Nah, anak-anak, yang wajib kita garis bawahi adalah bahwa untuk kitab suci Taurat, kitab suci Zabur, dan kitab suci Injil, maka kewajiban kita adalah mengimaninya saja atau mempercayai bahwa dahulu Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, Allah telah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Sedangkan untuk Al-Quran, maka selain kita imani, selain kita percaya bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran juga harus kita jadikan pedoman dan landasan bagi hidup kita, ya. Karena apa? Karena Al-Quran telah menyempurnakan ajaran atau syariat nabi-nabi terdahulu. Jadi Al-Quran sudah menyempurnakan ajaran dalam kitab Taurat, kitab Zabur maupun kitab Injil, ya. Oke, anak-anak yang solih dan solihah, kita lanjut. Selain tadi kita mengenal nama-nama kitab suci yang wajib kita imani dan rasul-rasul yang menerimanya, kita akan membahas pula bahwa di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membawa ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku atau bersikap
Misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan atau binatang, berperilaku kepada tumbuhan, dan berperilaku kepada alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri kita sendiri. Misalnya selalu bersih, makan, minum, dan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri sendiri. Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dapat Ananda perhatikan dalam ilustrasi gambar berikut. Ya, ini kalian lihat ya. Dalam gambar tersebut, gambar anak sedang melakukan ibadah sholat. Kedua, ada lagi gambar di sebelahnya, itu adalah gambar anak sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan. Berikutnya, yang kedua, ajaran terpuji yang ada di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajaran terpuji kepada sesama manusia. Coba Ananda perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ya, Ananda perhatikan. Yang pertama ada anak yang saling bersalaman. Ya, jadi ketika kita bertemu dengan teman, ya, kita dianjurkan untuk salaman. Nah, bagaimana sekarang, Pak? Kan lagi sedang COVID atau pandemi, ya. Apabila Ananda takut untuk bersalaman, untuk menjaga diri, untuk berhati-hati, boleh salamannya dengan jarak jauh saja. Misalnya Assalamualaikum, cukup begini, salamannya tidak menyentuh, tidak mengapa. Kemudian gambar berikutnya adalah anak sedang menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Jadi tolong menolong pun ya, yaitu tadi menolong teman yang terjatuh dari sepeda adalah termasuk ajaran terpuji yang terdapat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saling tolong menolong. Menolong dalam apa? Tentunya tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Yang ketiga, salah satu ajaran terpuji yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Coba Ananda perhatikan gambar ilustrasi berikut ya. Nah, coba lihat ya. Yang pertama, ada anak sedang memberikan makanan kepada ayam di halaman rumah. Ya, sebegitu terpujinya kitab suci Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan hewan saja kita diajarkan untuk menyayangi hewan. Kemudian, coba diperhatikan lagi gambar di sampingnya, ada anak sedang merawat tanaman dalam pot di halaman rumah. Ya, itu adalah contoh ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Ya. Yang keempat, ajaran terpuji yang terdapat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala adalah ajaran terpuji kepada diri sendiri. Coba Ananda perhatikan pada gambar ilustrasi berikut. Ada anak laki-laki sedang memotong kuku pada gambar itu ya. Artinya apa? Bahwa kita diperintahkan untuk merawat diri kita, menjaga diri kita untuk bersih ya. Kemudian ada juga di sebelahnya gambar anak perempuan sedang berhias hendak berangkat ke sekolah. Nah, itu juga salah satu ajaran terpuji. Kenapa kita harus berhias? Karena untuk memastikan diri kita, badan kita, muka kita dari atas sampai bawah itu rapi dan bersih, ya. Oke anak-anak, pelajaran kedua mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya sudah selesai kita bahas, ya. Berikut ini Bapak akan menyampaikan rangkuman pelajaran yang telah kita bahas tersebut. Yang pertama adalah
Semua umat Islam wajib mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan melalui Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik atau indah. Yang ketiga, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad adalah bagian dari Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna jumlahnya 99 nama. Yang keempat, Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Rangkuman kelima adalah Al-Hayyu mengandung arti yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Yang keenam, Al-Qayyum mengandung arti yang maha berdiri atau mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Yang ketujuh, Al-Ahad mengandung arti yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa atau tunggal dan tidak ada sekutu, tidak ada tandingan baginya. Rangkuman yang kedelapan adalah semua umat Islam wajib mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya, ingat, untuk Taurat, Zabur, Injil wajib mengimaninya saja. Tetapi untuk Al-Quran, selain kita imani, kita diwajibkan untuk mengamalkan. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Rangkuman yang ke-9 adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji, ajaran yang mulia. Yang terakhir rangkuman yang Bapak berikan adalah kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna. Oke anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada pertemuan pekan ini yang tadi Bapak akhiri dengan rangkuman. Nah, untuk tugas pada pertemuan kali ini, ya, agar Ananda di rumah selalu berlatih menulis Arab, ya, maka tadi kita telah membaca ayat Al-Quran, surat apa? Surat An-Nisa ayat 136. Tugas untuk Ananda di rumah adalah menulis Quran surat An-Nisa ayat 136 yang tadi kita baca bersama-sama beserta artinya. Jadi tulis Arab, ya, tulis Arabnya, ayatnya dan artinya. Kemudian nanti kalian kirimkan atau kalian upload di link pembelajaran kita. Ya, nanti Bapak siapkan form atau tempat untuk menguploadnya. Ya, tentunya di link pembelajaran kita. Oke, cukup sekian pelajaran kita pada pertemuan pekan ini. Kurang lebihnya Bapak mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan pelajaran kepada kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.